Saya memang mulai mendalami masalah connectivity ya, karena menurut saya ini adalah subset yang unik dari infrastruktur kita. Ya, jadi kita sudah melihat banyak kajian yang mengatakan bahwa yang menjadi constraint paling besar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah infrastruktur. Tapi ada subset yang unik menurut saya, itu masalah connectivity. Itu disitulah salah satu yang paling krusial. Jadi saya mendalami itu kebetulan. Ini belum sampai akhir saya mendalaminya, tapi baru dalam tahap preliminary. Jadi saya akan present beberapa hal yang saya temukan ya, along the way ya. Jadi ada 4, saya bagi presentasinya ke 4 bagian. Ada background, di situ nanti saya tunjukkan beberapa hal yang non-connectivity tapi sangat terkait dengan connectivity, dan akan saya kemudian tunjukkan beberapa key indicators. Dan barangkali juga menarik bagi teman-teman untuk melihat reform yang sudah terjadi ya, reform yang sudah terjadi sebetulnya apa. Dan tentunya dalam connectivity itu ada 2 hal, satu reform kebijakannya, yang kedua adalah projectnya. Lalu proyek-proyek yang mana yang kira-kira sudah mulai dikerjakan pemerintah untuk mendorong ininya. Lalu saya kebetulan memang tertarik dalam impact analysis ya. Jadi kalau kita di Australia dulu, sebelum ada reform apa aja bisa dilakukan kajian preliminary impact analysis of such a reform gitu ya. Jadi kebetulan dulu background saya mengenai itu, saya akan coba sedikit meng-apply ya, melakukan kajian. Kira-kira kalau memang itu betul sebagai sebuah constraint, kalau kita rilis constraint itu kira-kira dampaknya ke pertumbuhan seperti apa gitu. Saya akan kaji itu di bagian keempat. Barangkali kita mulai saja ya, ke yang pertama ya. Jadi teman-teman lihat ini bukan karena ADB fokusnya poverty ya, tapi ini memang inilah picture poverty kita yang menurut saya itu banyak terkait dengan connectivity. Poverty memang sudah menurun ya sekarang, apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, gradually sudah menurun. Anda bisa lihat di sini ya, di gambar yang sebelah kiri. Pada saat yang sama unemployment juga menurun, karena memang sektor manufacturing dan sektor produktif itu semakin banyak menyerap tenaga kerja ya. Tapi kalau kita lihat distribusi poverty itu dari segi 2 dimensi, satu dari rural dan urban, terus satu dimensi lagi dari segi Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat ya. Kalau di Indonesia bagian nasional memang poverty kita, kalau urbannya 8,8, kalau ruralnya masih tinggi, masih 15, nasional 12% sekarang ya. Tapi kalau kita bergerak dari nasional ke ya Sumatera memang hampir sama lah dengan nasional gitu ya. Jawa juga hampir sama gitu ya. Tapi kalau kita pindah ke Maluku dan Papua itu poverty levelnya masih double of national level gitu kan. Nah itu kira-kira. Nah kira-kira ada nggak hubungannya konektivitas? Nanti kita coba lihat gitu. Ini satu hal masalah poverty. Yang kedua, ada indikator poverty lain yang saya juga tak kalah pentingnya gitu. Ini peta dari segi pembangunan itu kita selalu yang selain poverty kita lihat juga peta kecukupan makanan ya. Jadi food map di Indonesia gitu. Jadi daerah yang hitam-hitam ini juga daerah yang rawan masalah pangan gitu ya. Dan biasanya dampak kerawanan masalah pangan ini kelihatan dari segi dari segi kesehatan, pertumbuhan penduduk dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman juga familiar dengan istilah yang disebut dengan namanya stunting ya. Jadi pertumbuhan orang itu tidak optimal, dan kemudian pertumbuhan otak dan lain-lain itu tidak jadi suboptimal. Jadi itu banyak ditemukan di Irian dan di Indonesia bagian timur lain ya. Dan itu kalau sudah terjadi satu generasi, untuk mengembalikan kembali ke
size of body yang normal itu butuh satu dua generasi gitu. Jadi dampaknya cukup besar ke ini ya, dampak memang ini indikator yang ini, tapi dampaknya ke human development sangat signifikan gitu. Jadi dari segi pendapatan per kapita itu di Iran itu nggak lebih rendah dari kita, dari tempat lain. Tapi dari segi food security mereka sangat terancam gitu. Jadi ini juga semuanya itu terkait dengan connectivity. Ini menjadi motivasi yang bagus untuk mengkaji masalah ini gitu. Dan kalau Anda bandingkan misalnya dari tahun 2005 sampai sekarang, yang peta yang besar ini adalah 2010 kalau nggak salah ya. Nah, yang di atas sana 2005. Jadi Anda lihat petanya itu tidak banyak perubahan gitu. Nah, ini juga menurut saya bertepatan dengan periode di mana konektivitas itu memburuk sebetulnya gitu. Nah, terus yang berikutnya dari segi ini ya, tentunya teman-teman sudah melihat walaupun pertumbuhan kita cukup baik, namun di sisi lain income gap is increasing gitu. Jadi income gap di Indonesia itu kalau menurut saya mengatasinya tidak hanya aspek income sendiri, tapi juga ada masalah regional ya. Jadi dengan demikian juga akan terkait masalah connectivity. Terus yang berikutnya yang sudah sering kita lihat di mana-mana ya. Dan ini cuma masalah Global Competitiveness Index yang sekarang memang kita nomor 50 di dunia. Nah, tapi di sini bisa lihat ada dua infrastructure. Menurut saya sih, satu hard infrastructure, yang kedua masalah soft infrastructure. Itu yang saya buat soft infrastructure yang di atas, institution ya. Dari segi dua-duanya Indonesia itu rankingnya di 70-72 gitu ya. Di infrastruktur malah lebih tinggi, 70-76. Padahal ranking negaranya kan 50 gitu. Jadi ranking ini soft infrastructure dan hard infrastructure itu di belakang, jauh di belakang ranking negara kita sendiri gitu. Jadi that tells us that ini sebetulnya benar bahwa infrastructure dan institusi itu adalah, dan soft infrastructure adalah constraint for growth gitu. Itu kira-kira sebagai background ke teman-teman. Nah, berikutnya saya akan presentasi masalah beberapa indikator mengenai konektivitas ya. Jadi yang berikutnya ini, jadi mungkin saya kasih background story sedikit masalah ini ya. Bagaimana bahwa pertumbuhan demand untuk transportation system itu really beyond our economic projection gitu. Pas tahun 1998 kita krisis itu, airport kita yang terbaru kan Soekarno-Hatta ya, itu baru penumpangnya saat itu cuma 10 juta. Oke. Pada saat dibangun itu prediksinya tahun 2030 penumpangnya 30 juta. 2012 sekarang penumpang Soekarno-Hatta itu sudah 54 juta. Jadi halo Pak Dodo, saya harus hormat sama kawan ini. Ini teman saya dulu, saya sering dibonceng dulu Pak, pakai motor. Jadi beberapa kali ban motornya pecah, jadi saya punya utang sama dia. Jadi itu kira-kira, jadi proyeksi Soekarno-Hatta penumpangnya tahun 2030 adalah 30 juta. Sekarang ini penumpangnya sudah 54 juta gitu. Jadi begitulah kita how far we are behind in terms of catching up, in terms of infrastructure. Hal yang sama juga begini, masalah yang namanya salah satu indikator congestion di port kita itu adalah dwelling time. Jadi kapal itu katakan dari Singapura ke sini dia perlu 2 hari, tapi di airport dia bisa 5 hari di port. Jadi komposisi dia tinggal di port itu menjadi salah satu penambah harga yang paling besar untuk cost of transport ke negara kita gitu. Jadi dwelling time kita sudah 6,7% ya. Yang menarik tahun 2010 masih sekitar 5,9. Jadi pertumbuhan kargo itu lebih dari 20% satu tahun gitu. Padahal kita punya port yang sama dan lain-lain yang tidak berkembang. Nah ini salah satu indikator bahwa padahal ekspor impor kita itu 70% dari Tanjung Priok ya, terutama freight.
Kalau memang coal dan lain-lain punya apa namanya, punya port sendiri gitu ya. Nah, begini sudah ininya. Jadi dibandingkan dengan Thailand, apalagi dibandingkan dengan beberapa best practice seperti program Malaysia, itu kita sudah cukup ini ya, cukup tidak kompetitif. Ya. Ini dari segi international connectivity. Yang berikutnya, nah ini masih terkait dengan international connectivity, tapi sudah inland, gitu ya. Kalau kita bandingkan cost of transporting apa namanya, cargo freight dari Cikarang ke Tanjung Priok dibandingkan dengan jarak yang sama ke Malaysia, kira-kira itu beda harganya. Di Indonesia 750, di Malaysia 450, gitu ya. Ya memang nggak mahal, satu kontainer kan banyak ya, tapi isinya gitu. Kalau dibagi per kilo mungkin nggak banyak bedanya mungkin ya. Tapi kalau Anda bandingkan satu kapal, gitu ya, kosnya sudah jauh lebih ini gitu. Nah ini satu lagi indikator bahwa tidak hanya di laut yang kita sudah congested, bahkan dari industrial kompleks ke lautnya juga sudah congested. Penyebabnya ini masalah lagging in toll road development dan lain-lainnya, multimodal connectivity tidak jalan gitu. Ya. Terus kalau kita tarik lagi sedikit, tadi ini dari internasional ke industrial kompleks gitu. Coba kita tarik ke region. Gitu. Jadi survei yang terakhir dari World Bank tahun 2012 dipublish itu menunjukkan bahwa kualitas jalan di apa namanya, di daerah 3 distrik di kabupaten 41% itu rusak atau tidak berfungsi, rusak atau tidak bagus gitu, ya. Dan di provinsi 24% rusak, di nasional masih lumayan bagus, cuma 12% ya rusak gitu. Nah ini beberapa map tentang konektivitas kita gitu. Nah kalau masalah ini sebetulnya cukup kompleks. Kalau masalah distrik, provinsi dan lain-lain ini ya, teman-teman mungkin tahu bahwa di undang-undang di undang-undang keuangan daerah bahwa pemerintah pusat itu tidak boleh maintain jalan di kabupaten, tapi boleh membangun di sebagian tempat gitu. Nah, tapi maintenance itu selalu menjadi tanggung jawab kabupaten. Tapi kabupaten di sisi lain banyak yang baru dan sebagian besar uangnya untuk personel dan lain-lain itu. Jadi ada semacam grey area situ, jalan rusak tapi tidak akan ada bisa yang apa namanya untuk diperbaiki segera karena tidak ada uangnya gitu. Nah sekarang sudah kita tarik ke distrik, kita tarik lebih jauh gitu ya. Coba kita lihat ke eastern part of Indonesia. Nah, ini masalah shipping connectivity ya. Nah ini rute-rute yang ada di eastern part of Indonesia. Nah, jadi berapa lama dia nih satu cycle kalau jalan ya. Berarti kalau dia jalannya satu cycle itu 30 hari di bagian tempat itu mungkin nanti ketemu kapal cuma 30 hari sekali gitu, ya. Karena ini rutenya itu panjangnya 30 hari gitu. Nah, kalau kita misalnya bikin minimum service 14 hari, 14 hari sekali sudah balik kapal itu gitu ya. Itu cuma 6 tempat yang bisa begitu. Jadi tadi kita bilang how disconnected Indonesia Timur itu dibanding beberapa tempat di Indonesia. Ada beberapa tempat yang hanya melihat kapal 20 hari sekali gitu. Ya teman-teman mungkin punya calon di sana bisa juga makan banyak data terkait dengan ini gitu ya. Nah, tentunya ini tidak hanya masalah transport. Ini kebanyakan memang kapal-kapal itu kalau Indonesia bagian timur kesana penuh, pulangnya kosong. Jadi it is more than transport problem. It also development problem gitu. Karena memang ekonomi aktivitinya itu sangat minim di sana. Jadi cost of transporting apa ke bagian timur mahal karena selalu baliknya kapal itu kosong gitu. Jadi ini sudah ada challenge gitu. Jadi ini kira-kira ya. Terus ini saya buat ini saya lakukan exercise. Jadi seluruh Indonesia bagian timur itu kita bikin income gap. Kita cari income gap rata-rata pendapatan Indonesia bagian timur dikurangkan dengan pendapatan di masing-masing kabupaten. Gitu. Ketemu kita income gap. Lalu kita plot aja dia dengan aksesibilitas kapal dan lain-lain.
Jadi ada hubungan yang sangat ini ya, di tempat yang ini kan income gapnya negatif ya, jadi di tempat yang income gapnya besar itu konektivitasnya lebih kecil. Jadi terjadi konektivitas. Jadi konektivitas memang is an issue untuk Indonesia bagian timur. Dari segi baik dari segi dari segi observasi maupun dari segi beberapa tes yang kita lakukan gitu. Ini sebagai dua hal dari background dan indikator yang kita temukan gitu. Nah, sekarang saya mulai mendokumentasi apa reform yang dilakukan pemerintah di sektor ini. Ya, tentunya MP3I sudah mengatakan bahwa ada 3 pilar. Pilar pertama adalah development of 6 economic corridor. Pilar kedua perbaikan konektivitas. Pilar ketiga development is about human. Jadi pilar ketiganya adalah human resource development gitu ya. Nah, sudah mulai sejak 2011 sudah mulai beberapa kebijakan yang fokus di konektivitas ya. Nah, ada beberapa yang sudah saya highlight di situ. Land acquisition itu punya implementasi yang sangat besar ke konektivitas. Tadi saya katakan bahwa cost of transporting goods dari Cikarang ke Tanjung Priok begitu mahal karena pembangunan tol yang sangat terlambat. Yang penghambat utamanya adalah land acquisition ya. 24 tol yang sekarang ini terlambat pembangunannya, major hurdle-nya adalah land acquisition. Jadi kita berharap tentunya dengan adanya land acquisition yang lebih certain gitu. Anda mungkin tahu di land acquisition yang law yang baru itu sudah ada 2 skenario. Ada skenario no dispute, berarti land itu bisa di-acquire dalam kurang lebih setengah tahun. In dispute scenario ya, sudah ada kejelasan untuk resolusinya sehingga maximum 400 days. Jadi kalau misalnya 14 hari itu tidak terjadi, maka pemerintah sudah bisa mengexercise apa yang disebut dalam bahasa Inggrisnya itu eminent domain. Jadi karena pemerintah bilang ini karena ini ikut kepentingan publik, maka ini sudah bisa pemerintah sudah bisa campur tangan untuk menyelesaikan. Jadi itu bedanya dengan sebelum ada law, sebelum ada land acquisition law itu tidak ada yang boleh campur tangan, kan tidak legal bagi mereka untuk campur tangan. Sekarang itu sudah ada. Jadi kita harapkan memang land acquisition itu akan punya dampak positif ke ke perbaikan connectivity kita ya. Terus saya tadi katakan penyebab banyaknya jalan di kabupaten itu adalah ini tadi, karena mereka membangun tapi yang tidak ada yang memaintain. Kadang-kadang lebih gampang membangun daripada memaintain ya. Apalagi dalam konteks local election, membangun itu selalu lebih gampang daripada memaintain gitu. Padahal begitu memaintain, ya, mereka sangat compete dengan personal spending dan lain-lain. Sekarang lagi direview sebetulnya. Bappenas dan Menteri Keuangan sedang mereview undang-undang dua-duanya, undang keuangan negara dan pemerintahan daerah gitu. Jadi ini barangkali akan mengarah ke sana untuk mencari jalan supaya minimal ada minimum standar yang bisa dicapai, sehingga atau barangkali ada penalty mechanism untuk local government agar yang namanya infrastruktur itu di-maintain ke standar tertentu gitu ya. Itu barangkali. Nah, yang ketiga ada yang namanya feasibility gap fund ya. Jadi gini, beberapa proyek konektivitas di Indonesia bagian timur itu tidak akan economically, tidak akan financially feasible, dan di beberapa tempat tidak akan financially feasible. Nah, jadi di beberapa ada tempat seperti India, Filipina, dan itu ada yang disebut dengan feasibility gap fund. Jadi pemerintah itu ada 2 option. Satu, bangun jalan, maintain, itu option pertama. Option kedua, kasih swasta, tapi karena itu nggak financially feasible, kasih kontribusi sehingga itu financially feasible, kemudian itu diswastakan aja gitu ya. Jadi mekanisme kedua ini lebih simple dari segi budget dan lebih efisien. Tentunya siapa yang dikasih untuk ke operatingnya dan membangunnya tergantung pada most efficient basis gitu.
Nah ini kadang-kadang sering bisa menarik private sector untuk terlibat di infrastructure development dengan cara yang lebih mudah ya. Apalagi pemerintah sekarang kan memang dalam konteks mengurangi budget defisit dan lain-lain. Nah barangkali ini adalah salah satu cara yang bisa mempercepat pembangunan infrastruktur terkait dengan konektivitas. Lalu yang berikutnya adalah performance based contract. Jadi jalan itu kadang-kadang begini, ada semacam insentif, long term insentif yang mendominasi ya. Sering sekali yang bangun sama yang maintenance beda. Jadi yang bangun tidak selalu punya interest untuk jalan ini bisa berlangsung tahan lama dan lain-lain. Jadi sering sekali jalan itu udah 2 tahun kemudian rusak dan lain-lain karena insentif sistemnya tidak begitu ini. Jadi di beberapa tempat pemerintah PU terutama sudah mulai mengintroduce performance based system. Jadi orang itu akan bangun tapi dia juga akan maintain up to 5 years. Jadi dia punya interest untuk membuat jalan itu tahan lama gitu. Jadi tapi that said, this is not the only solution. Masalah kita kan sekarang ini yang begini, karena shipping tidak efisien, cargo treatment tidak efisien, 70% barang itu ditransfer lewat truk, ya kan? Karena banyak kemacetan dan lain-lain, truk itu rata-rata overload, fast overload, dan itu merusak jalan gitu. Nah, jadi sebetulnya masalahnya ada juga di sisi lain, ya. Tidak hanya masalah membuat jalan itu bagus, tapi di sisi lain juga mengkontrol pengguna jalan dan lain-lain dari sisi itu gitu. Nah, yang berikutnya masalah inter-island connectivity ya. Tadi 2 hal di sini. Saya melihat connectivity tidak cuma dari segi transport. Nah, di sisi lain kalau Indonesia bagian timur itu connectivity yang penting itu juga dari segi IT. Jadi ada broadband development untuk Indonesia bagian timur yang sedang diidekan, tapi itu nggak visible secara secara ekonomi, ya, secara financial. Jadi ITC Fund itu juga tujuannya meng-close the gap supaya itu privately visible, tapi itu sudah tidak perlu lagi ditangani oleh pemerintah. Nah ini membangun konektivitas dari segi IT. Nah tentu ini orang menanya, what is the significance gitu ya. Saya share sedikit. Ini signifikasinya 2 hal sebenarnya. Ada access to finance, access banking dan lain-lain. Dan yang paling penting menurut saya itu adalah this is education. Education in my view is ini ya, the bridge to the future. Itu jalan juga, itu jembatan ke future. Jadi it's different gitu. Mungkin teman-teman pernah yang tertarik dengan pendidikan anak-anak pernah baca website yang namanya Khan Academy ya. Ini guru-guru internasional sering refer ke sana supaya anak-anak yang membuka itu, karena memang itu free, available globally. Satu komputer 10 million student gitu. Jadi international school yang saya available di Khan Academy, nggak perlu ke CIS gitu. Seperti itu barangkali fungsinya ini ya, menurut saya penting untuk Indonesia bagian timur. Dan di sisi lain yang tak kalah pentingnya adalah shipping service di Indonesia bagian timur. Sebagian besar Indonesia bagian timur itu diserve oleh yang namanya pionir ya, perintis. Dan perintis ini kebanyakan itu kontraknya setahun. Karena kontraknya setahun, tidak ada insentif untuk bikin investasi jangka panjang ke kapal itu. Jadi yang terjadi, pioneer service itu 2 hal. Kapalnya mungkin sudah 30 tahun lebih umurnya. Yang kedua, kapal barang ini dijadikan jadi kapal penumpang yang sebenarnya tidak layak gitu. Kenapa? Karena kontraknya cuma setahun, seadanya saja. Karena tidak ada insentif untuk invest long term. Katakanlah kalau pemerintah ngasih orang atau private sector operator 5 years contract evaluated on proper basis, dia akan punya insentif untuk invest ya. Jadi itu kira-kira beberapa hal. Kalau internasional sudah ada beberapa ya, National Logistic Blueprint sudah di ini. Indonesian single window saya pikir cukup ini ya, tidak hanya dari segi ini lebih ke soft infrastructure ya. Yang tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah labor regulation. Ini cukup unik ya. Di Indonesia ini kan di port itu orang yang handle labor yang handle
kargo itu adalah koperasi dan mereka monopoli. Nah kalau di Medan, kalau ada sedikit hujan aja, dia sudah bilang dia sudah merokok di sana, nyiup gitu ya, dan tidak ada yang menggantikan. Dan itu juga menambah dualitas dan lain-lain gitu ya. Dan dengan ada SKB 3 Menteri yang baru-baru ini dikeluarkan mengatakan bahwa mereka boleh kooperasi, tapi antar kooperasi pun boleh bersaing untuk produktivitas. Saya pikir itu adalah suatu hal yang cukup advance ya untuk ukuran Indonesia, dan barangkali ini akan mendorong untuk perbaikan daya saing di POR. Dan tentunya teman-teman juga sudah mendengar barangkali ada pembangunan ini ya, ada pembangunan sudah disetujui expansion of Tanjung Priok dan lain-lain. Itu barangkali juga akan menolong dalam jangka panjangnya. Ini dari segi reformnya, saya akan tulis sedikit dari segi proyeknya. Silakan. Nah, ini proyek-proyek yang sudah dijalankan ya. Jadi kombinasi saya pikir yang menarik untuk di highlight kan di APBN 2013 ada kenaikan anggaran infrastruktur sebanyak 21%. 48% dari anggaran infrastruktur itu dialokasikan ke Indonesia bagian timur, dan itu banyak untuk yang namanya konektivitas ya. Jadi saya sudah melihat sebetulnya translation dari MP3I itu di APBN, tapi karena ini masih awal, saya melihat ini memang masih suboptimum ya, karena apalagi tentunya kita masih lihat beberapa alokasi APBN yang perlu diperbaiki dan lain-lain ya. Jadi ini kira-kira yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang menurut saya cukup positif ya. Karena lagi-lagi karena memang infrastruktur dan konektivitas itu sudah demikian menjadi concern yang sangat besar, sedikit perubahan di sini akan punya dampak yang sangat positif ke pertumbuhan dan lain-lain ya. Karena menurut saya pertumbuhan yang kita sampai sekarang ini memang cukup bagus dan resilient dengan apa yang terjadi di luar. Tapi kalau kita melakukan strategi yang sama, saya khawatir pertumbuhan yang sekarang ini aja tidak bisa kita capai gitu, dalam bertahun ke depan. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir sangat vital untuk dikerjakan. Itu barangkali saya tambahkan sedikit lagi, cuma semacam ini ya, semacam apa namanya, advertiser ke teman-teman apa yang kita kerjakan di ADB. Ini saya kerjakan dengan teman di Unpad juga, Adif, dan saya kebetulan punya sedikit funding untuk meng-hire konsultan dari Monash, tempat saya dulu sekolah, karena di sana memang dapurnya CGI model gitu ya. Jadi ini kita kerjakan. Kita punya model yang namanya interregional CGI yang bottom up. Jadi kita punya kira-kira data untuk 30 provinsi, itu jadi bottom up, masing-masing itu jadi sebuah negara kecil dan sebuah ekonomi kecil yang digabungkan dengan yang digabungkan dengan konektivitas ya. Jadi ada road, ada rail, ada sea transport, ada river, ada air, ada transport service, itu airport sama port. Itu jadi sektor sendiri yang menggabungkan 30 region itu gitu ya. Nah, tentu ada juga yang lain, service yang lain namanya trade, untuk menggabungkan mereka semua itu. Nah, kita bangun yang namanya Indoterm ya. Indoterm itu aja Indonesian tremendously enormous regional model. Ya, jadi tapi kalibrasi sekarang ini sudah agak simpel, jadi sudah bisa dikalkulasi dengan cepat gitu. Nah, lalu ini karena model ini pada intinya kita bisa bikin reform, ada 30 region, kita bisa bikin reform kemana kalau reformnya jadi kita kerjakan di Indonesia bagian timur saja misalnya, yang kita ubah katakanlah sea transport saja di Indonesia bagian timur bagian Indonesia, apa dampaknya gitu, kita bisa kita kerjakan. Atau mungkin yang kita shop ini aja, port aja, itu juga bisa kita lakukan gitu. Nah, tapi perlu saya garis bawahi teman-teman bahwa ini masih early stage of development ya. Karena menurut saya sebagai modeler, membangun model seperti ini, kemudian mengkalibrasi, sudah selesai. Setelah itu only 50% of the job is done. This is what it is. Karena setelah itu
ada validasi. Validasi yang paling bagus itu menurut saya adalah validasi yang dilakukan oleh user, make sense sama tidak gitu. Ini yang belum terjadi. Jadi ini masih dalam test mode. Saya mungkin hasilnya jangan terlalu di quote. Nah, ya. Sementara ini, silakan berikutnya. Nah, saya bikin simulasi sederhana saja. Gimana kalau ada generalized improvement in transport dari Indonesia bagian timur, ya, di Indonesia bagian timur, ya, simulasi satu. Yang kedua, ada generalized improvement in transport within non peripheral, ini di Jawa dan lain-lain, ya. Lalu yang berikutnya cuma cost of foreign ini aja, foreign trade saja, ya. Yang berikutnya logistic cost, ya, di luar tadi. Ini sebenarnya lebih ke port aja, ya. Yang berikutnya masalah switching rail, road to rail. Nah, ini kan pemerintah juga lagi membangun double track, Jawa, ya, Jawa. Tadi sudah kita katakan bahwa transport kita itu barang-barang freight kita banyak diangkut oleh truk. Bagaimana kalau nanti ada rail? Apakah itu bisa menggantikan dan lain-lain, ya? Nah, ini beberapa simulasi sederhana saja yang kita lakukan. Hasilnya ini, ya, sampai ini cukup make sense, tapi lagi-lagi ini early stage, ya. Dari segi all economic indicators all looks good kalau kita perbaiki konektivitas. CPI, ya, I think it's always negative karena efficiency improvement yang kita introduce, ya. Nah, tapi dari segi GDP-nya, SIM 1 tadi memang cukup banyak dampaknya, tapi tidak sebesar SIM 2 ya, kalau kita perbaiki konektivitas di Jawa dan lain-lain, ya. Selalu Jawa itu lebih besar dampaknya ke GDP. Make sense karena memang base-nya GDP kita di Jawa juga cukup jauh lebih besar gitu. Nah, ada SIM 3 masalah itu, ya. Dan lain-lain. Ini cukup nggak begitu banyak untuk rail dan lain-lain, tidak begitu banyak dampaknya karena memang satu rail itu ini, ya, cuma ada di Jawa dan itu belum banyak dampaknya ke freight dari awalnya, ya, lebih banyak ke passenger dan lain-lain. Jadi ini sementara yang kita dapatkan hasilnya, ya. Dan kalau teman-teman tertarik masalah poverty-nya, ini dari poverty ini, ya, impactnya. Model itu juga kita ikut dengan data poverty di setiap region. Jadi kita ada Susenas data di setiap region, jadi kita ada poverty line-nya gitu, ya. Nah, di model tadi kan ada peningkatan pendapatan tuh, ada kenaikan konsumsi. Nah, kalau kita plot kenaikan konsumsi itu ke survei itu, result dari expenditure survey, kita ketemu kira-kira estimasi dampak poverty-nya yang bisa teman-teman lihat di sini, ya. Itu sudah bagian dari model itu yang kita kerjakan. Ternyata memang dari segi dampak poverty-nya Indonesia bagian timur yang lebih bagus, karena seperti saya katakan tadi, base poverty-nya lebih besar di sana, tapi dari segi orangnya akan lebih kecil, tapi base-nya lebih besar gitu. Jadi ini kira-kira sekilas, ya. Jadi dampak yang paling banyak itu memang di Indonesia bagian timur. Kalimantan, surprisingly, poverty rate-nya sangat rendah, gitu. Karena ada nilai Anda lihat di data, gitu. Jadi kalau ada perbaikan, dampaknya tidak begitu besar di sana, gitu. Jawa tentunya juga masih besar, ya, karena memang poverty di sana juga cukup besar. Jadi overall cukup make sense, ya. Tapi lagi-lagi kalau menurut saya exercise seperti ini lebih ke magnitude and directions, not about precision, ya. Kalau kita estimasi inflasi dan lain-lain di BI kan ini sebab precision, itu model yang lain yang kita pakai, bukan seperti ini gitu. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edimon. Berdasarkan presentasi tadi kita bisa lihat bahwa infrastruktur itu begitu penting karena dia akan pembangunan yang semakin baik dari infrastruktur akan mengurangi income gap dan juga poverty reduction. Barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan? 2-3 dulu. Kita persilakan Pak Edimon menjawab. Silakan Pak Andoro. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Edimon. Pak Edimon, jadi terima kasih kita dapat
ke suatu pemikiran yang menarik berkaitan dengan connectivity dan pentingnya infrastruktur dan transportasi di sini. Hanya ini kelihatannya yang disinggung itu adalah baru berbicara infrastruktur dan softwarenya tapi belum berkaitan dengan koordinasi yang ada. Jadi kelihatannya yang saya amati adalah koordinasi policy antar departemen, kemudian antar pemerintah satu dengan pemerintah yang lain. Artinya adalah generasi pemerintahan siapa berlanjut ke pemerintahan siapa, karena ini kan kalau kita bicara infrastruktur kan multi years dan multi government gitu ya. Jadi berkaitan dengan blueprint yang mestinya dibentuk dan siapa yang membentuk, dan itu menjadi komitmen yang harusnya dipegang oleh terserah partai mana yang berkuasa, itu harusnya tidak keluar dari itu tampaknya harusnya bagaimana, artinya bahwa siapa yang menjadikan jurinya ya, jadi rakyat kan nggak mungkin menjadi jurinya. Contoh-contoh yang menarik adalah infrastruktur yang ada di DKI saja begitu, dimana terus sebetulnya kelihatan tampak-tampaknya bahwa blueprint terbentuknya itu sendiri tidak murni sebagai suatu pemikiran yang benar-benar untuk efisiensi, tapi nuansa bisnisnya itu cukup kental dan itu sangat disentuh oleh negara lain. Jadi di situ sehingga menyebabkan rakyat yang melihat sendiri yang tidak paham pun menjadi paham bahwa itu sebenarnya inefisiensi dalam pembentukan infrastruktur itu membuktikan bahwa rakyat bertanya-tanya siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab, siapa yang sesungguhnya menjadi polisinya itu. Para partai politik sendiri yang kita harapkan biar itu malah jadi pemain juga, jadi membingungkan kami gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah ini infrastruktur yang kita model tadi yang nanti disiapkan menjadi lebih baik dan sebagainya. Ada MP3EI yang kelihatannya desain kelihatannya kalau itu menjadi komitmen akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepatnya, harapannya begitu dan sebagainya. Hanya pertanyaan kembali lagi, kelihatannya walaupun dia sebagai Menko Perekonomian persiapan infrastruktur itu, saya khawatir dia berjalan sendirian mempersiapkan infrastruktur. Pertanyaannya adalah siapa yang akan memanfaatkan infrastruktur itu gitu Pak. Perekonomian Bapak, simulasi Bapak mengatakan ekonomi real GDP akan naik. Real GDP-nya itu naik karena apa? Apakah karena dia sebagai consumers atau dia sebagai production gitu? Karena saya khawatirkan ketika kita sedang persiapkan infrastruktur itu, instansi yang lain yang bertugas untuk menyiapkan industri yang bersaing, UKM yang bersaing, daya saing dan sebagainya, menyiapkan produk yang berdaya saing secara global ekonomi, apalagi nanti free trade area. Jadi khawatir begitu ini jadi semuanya manfaatnya adalah negara-negara lain yang mencoba menjual barang di sini, bukan kita yang manfaatkan. Itu yang sangat khawatir. Itu Pak Edi Mata mikir. Terima kasih. Barangkali ada lagi dua lagi Pak. Selamat sore Pak, nama saya Sabto. Maaf apabila saya overlook dalam tadi Pak Edi mohon memberikan presentasi. Cuman saya pun tidak melihat masalah connectivity policy ini mengenai jembatan Selat Sunda Pak. Apakah itu bukan bagian dari kebijakan connectivity sehingga Pak Edi tidak menyebutkan, atau memang itu bagian connectivity yang belum sempat dikaji oleh ADB. Terima kasih. Suara saya Oh cukup. Ini kan sorry. Ya, kalau Pak Aidi dari Jogja, saya dari Tegal aja Pak. Ada beberapa hal
mungkin yang saya butuh klarifikasi dalam menghitung poverty itu yang tadi disebutkan. Poverty itu lebih ditekankan dengan tanda kutip income. Karena bagi saya infrastruktur itu akan lebih terkait ke income daripada kalori intake. Tapi petanya yang digambarkan tadi kok begitu dibilang ada kesenjangan di bawah makanan atau food supplies, itu berarti kemungkinannya saya pikir bukannya itu kalori intake. Maklum orang Tegal kita berpikirnya warteg, jadi kalori intake dulu, income nanti Pak. Kemudian yang kedua mengenai ini tadi disebutkan reform yang dibutuhkan adalah dalam feasibility gap financing. Itu yang sudah dikerjakan. Ya, problem di kita adalah kita nggak pernah dewasa kalau kita, karena ini akan terkait dengan subsidi. Dan sampai kapan biasanya subsidi itu harus direduce? Yang jelas makin lama makin naik aja. Dan kalau toh itu direkomendasikan, kira-kira kayak apa? Karena nanti jatuh-jatuhnya nanti subsidi lagi, fiskal lagi. Yang ketiga mengenai menurut Pak Edi yang mungkin sudah lama di ADB sampai sering melakukan survei, mana yang lebih penting, infrastruktur atau HR investment? Karena ini tadi kan di daerah timur ya Pak ya, dan peta antara HR investment. Karena kalau di timur itu, mohon maaf, saya sendiri orang timur, dalam arti Asia kan timur. Jakarta Timur kan, saya Jakarta Selatan. Kita yang penting kan mana Pak, yang harusnya apakah harus paralel? Kalau HR berarti masalahnya edukasi, soft skill yang tadi di atas dibandingkan yang infrastruktur. Nah kalau seperti itu berarti harusnya bangun aja SD invest lagi seperti itu. Dan ADB membantu managingnya. Kan salah satu ini kan poverty relief. Bantuinlah dengan poverty relief. Bunganya jangan kemahalan. Mungkin gitu ya. Jadi terus kan di masalah land acquisition, mana yang lebih dipentingkan dalam kaitan untuk Indonesia secara umum? Land Acquisition Reform, Land Acquisition Act atau Land Reform. Jadi harus jelas dulu peta tata ruang nasionalnya. Karena kalau itu nggak ada ya ngambang lagi Pak nanti. Karena kalau mungkin Pak Edu bisa perhatikan peraturan perundangan kita itu kan bisa cepat berubah, tergantung kepentingan. Kalau sudah sering berubah kan itu sendiri merupakan risiko, dan itu tidak akan bisa mempunyai pet yang bagus. Hari ini tahun di pemerintahan yang dulu 6 toll road mau dibangun, sekarang dievaluasi lagi. Nanti jangan-jangan 30 tahun kemudian pun masih dievaluasi. Yang untung ya begitulah kira-kira. Mungkin itu terlalu banyak nanti Pak, jadi saya stop saja sekarang. Terima kasih sekali ya. Saya pikir pertanyaannya menarik untuk saya juga berpikir ya. Mungkin tidak semuanya bisa jawab dengan baik. Nanti barangkali kita pikir sama-sama sebagian ya. Pak Kutoro tadi mengenai koordinasi ya. Saya pikir memang ini vital sekali. Sebetulnya untuk konektivitas itu sendiri sudah ada perpresnya, ada koordinasi mekanismenya yang dipimpin oleh Connectivity Working Group. Pemerintah menyadari itu bahwa koordinasi karena ini ada interdepartemen, bahkan pusat dan daerah dan lain-lain, harus ada interlink yang difasilitasi oleh pemerintah. Connectivity Working Group itu dipimpin oleh Pak Bapnas, chairman-nya Pak Lukita ya. Punya ada secara tatanan sudah ada. Implementasi again ya di Indonesia ini memang implementasi itu selalu tidak gampang, apalagi kalau yang dikoordinasi sama yang koordinasi kadang-kadang sama pangkatnya gitu Pak ya. Jadi ya itu sering kadang-kadang tidak gampang. Tapi kalau menurut saya sih sudah ada perubahan, sudah perbaikan dibanding yang sebelumnya. Memang terkesan ini ya, saya kok selalu kalau di pasar juga pendapat saya selalu lebih optimis dari orang lain dibanding untuk ekonomi Indonesia ya. Karena begini,
kalau saya lihat, saya membandingkan komponen-komponen reform yang ada di negara lain. Reform itu selalu susah, di mana pun susah. Karena ada vested interest, ada political system yang tidak selalu mendukung, dan lain-lain. Tapi yang terjadi di Indonesia sebetulnya sudah ada beberapa good progress. Yang kemarin ini MP3 ini di World Trade Development Forum itu decide sebagai one of the best practice. Terus saya disuruh untuk mengkomen juga ya, why do you call it the best practice? Jadi dari sisi ini ya, kalau saya bilang begini, MP3 itu kalau dari segi kontennya siapa yang bisa bilang nggak bagus? Ya kan? Tiga pilar itu, economic corridor, itu artinya economic corridor kita bilang kita tidak ingin hanya tergantung pada base komoditi seperti sekarang ini. Negara ini punya potensi yang jauh lebih besar, jadi kita kembangkan koridor. Itu the message is we are going upper scale ya. Lalu kita punya beberapa potensial ini harus dihubungkan ya, dengan konektivitas. This is again another suggestion that makes sense. Yang ketiga pilarnya adalah HR tadi ya. At the end development is about people. We cover people and third pillar. Jadi itu sebetulnya cukup ini. Dan more than itu sebetulnya, coba kalau kita dulu kesini 3 tahun yang lalu, kita bicara masalah pertumbuhan 6%. Saya kesini kok ke rumah ini, teman-teman di BI. Itu di atas potensi itu. Gitu. Saya dulu pernah pertama kali ngomong di Korea, bisa ditempatkan di Jakarta, 8% itu sudah dream. Saya diketawain orang. Gitu. Apalagi Bapak ngomong seperti itu pada saat kita baru kena krisis. 10 di antara investor yang datang ke sini, cuma 1 yang stay waktu itu. Tapi look what happened now. Kebalikannya, huge turnaround. 1 bulan barangkali ada lebih dari 10 orang datang ke kantor itu untuk masalah diskusi kalau di Indonesia. Banyak teman-teman yang di pasar itu pengamat short term. Jadi dia nggak melihat gimana historically how we get out of crisis dari 97 sampai sekarang itu gradual progress dan kita overcome a lot of challenges, termasuk political challenge dan lain-lain. Itu menurut saya tidak akan menjadi bekal untuk menghadapi masalah apapun itu, including connectivity. Yang masalah koordinator, it has been there. Koordinasi yang jalan di Indonesia ini cuma pada saat siapa? Menko. Mungkin zamannya siapa ya? Bukan, namanya Berkeley Mafia. Berkeley Mafia di Menko, Berkeley Mafia di Bappenas dan lain. Zaman itu cuma jalan koordinator. Apalagi jelas Pak Soeharto gitu ya, partai. Cuma jalan itu. Tapi setelah itu kita punya political party seperti ini, sangat fluid, koordinasi menjadi susah. Tapi it doesn't mean that it cannot be turned around. Apalagi kalau kita kemudian koordinasi itu dipecah. Koordinasi dalam satu bidang. Koordinasi misalnya cuma connectivity, itu akan lebih gampang untuk jalan dibanding koordinasi di banyak hal. Koordinasi ekonomi, entah pertanian atau segala macam ya, itu akan lebih susah. Paling tidak ini sudah koordinasi yang lebih fokus. I think that is the positive side of it. Tapi lagi-lagi dalam konteks Indonesia itu, development is never complex. Sorry, it's never easy. It's always complex. Makanya menurut saya itu kalau saya bilang sama teman-teman di pasar itu, di Indonesia itu perlu PPP, bukan cuma private partnership, tapi juga patience. Tapi buktinya orang Jakarta ini sabar-sabar, ya. Kalau orang Amerika macet di Jakarta seperti itu, lari dia. Kita masih di situ juga, kan? Sabar kan? Nah gitu ya, itu barangkali tanggapan saya kayak itu ya. Terus masalah MP3I, siapa yang membutuhkan, siapa yang akan menikmati ya? Ini. Kalau menurut saya dalam konteks geoeconomics sekarang ini ya, we are a destination of investment, ya kan? No doubt, sudah seperti itu. Dengan Eropa, Amerika dan lain seperti ini, kita punya shining seperti ini, kita sudah destinasi investasi. Yes, investmentnya akan datang dari luar, tapi itu kan tidak akan lari dan datang dengan ini. Dengan kita semakin kompetitif, otomatis tadi di simulasi memang mengatakan bahwa ada terjadi capital formation yang cukup besar. Begitu kamu mau kompetitif, ini salah satu kondisinya. Gitu. Nah,
itu memang ini, siapa yang menikmati itu? Investmentnya memang dari luar, tapi labornya, yang lain-lainnya itu semua akan dari dalam. Ya. Lagi-lagi kalau dari segi makro gitu ya, menurut saya daya saing kita itu kalau kita perbaiki, pengalaman sebagai small economy gitu, Australia juga ya, itu beneficiary-nya paling besar kita gitu. Bahkan itu yang mengatakan bahwa Australia itu bilang reform itu trade reform yang paling besar benefitnya bukan regional reform, unilateral reform yang dilakukan sendiri karena benefitnya paling besar yang dapat. Itu terjadi di Australia. Jadi gini, saya sebagai student yang mendalami ekonomi Australia, dia mulai dari lucky country juga sangat proteksionis. Dia tidak ingin investor dan lain masuk ke sana. Tapi tahun 80-an mereka resesi. Dari lucky country menjadi unlucky country, banyak nganggur dan lain-lain. Mereka microeconomic reform, improvement of competitiveness dan lain-lain, yang dilakukan secara independen, tidak hanya piecemeal yang short term di drive oleh political interest gitu, enggak. Bahkan reform itu menjadi terinstitusi. Ada dikaji reform ini akan benarnya seperti ini, political party ini tidak bisa memaksakan kehendak gitu. Jadi reform itu kemudian menjadi sebuah yang terinstitusi. Apa yang terjadi? Kalau Anda lihat OECD kan, negara yang paling stabil pertumbuhannya siapa? Australia. Yang paling tinggi dari sana, tetap tinggi, itu Australia. Karena komponennya tadi, they always on the frontier in terms of competitiveness. Karena ada proses reform yang sangat sustainable. Kalau menurut saya sih, dari pengalaman itu, yang untung itu lebih banyak ke kita, lebih banyak ke ini. Tentunya siapa? Lagi-lagi itu sebenarnya tujuan exercise saya di belakang tadi. In my view, siapanya itu adalah the most, dari segi teknik, the most backward. In my view, the most backward is benefiting. Itu tentunya jauh dan lain juga akan mendapat manfaat yang besar. Tapi lagi-lagi yang paling penting sebenarnya gini, kalau kita makin kompetitif, produk-produk yang sangat tergantung pada kompetitif ini akan berkembang. Itu ada manufacturing, tradable, service dan lain-lain. Nah, ini notabene terjadi 2 tahun terakhir ini. Begitu manufacturing kita move up pertumbuhannya, kita lihat bahwa properti kita juga bentuknya lebih berkualitas gitu. Jadi ada misalkan 62% dari orang miskin, labor kita itu kerja di informal sector. Kemarin net employment yang dikerjakan 1,5 juta memang kita beliau, tapi movement dari informal ke formal itu 4 juta. Jadi you can see a better quality of job being created. Barangkali itu yang bisa jawab pertanyaan yang kedua ya. Yang ketiga, Selat Sunda. Ya, ini menarik ini. Bahkan ada yang meminta kita Pak untuk bikin kajian khusus supaya betul-betul tahu dampaknya. Jadi saya diskusi dengan teman-teman dari lembaga penelitian transport ya, sebagai bagian dari capacity building dari sana. Kalau seandainya itu dibeli kapal, terus itu 16 km kan, suruh berjejer sampai sana, uangnya itu udah sampai darat itu masih ada kapalnya, cukup, tidak perlu jembatan, kapal aja dijejerkan cukup, uang itu ya, untuk 16 km. Itu cukup mahal ya. Tapi gini, saya kemudian ke Korea. Korea sudah punya persis sama seperti ini, menggabungkan 2 pulau, tapi lautnya nggak semengerikan kita ya. Kosnya itu cukup murah, tapi dia memang bangunnya tahun 2005, cuma sekitar 3 billion dollars. Itu sudah smart road, karena di sana ada winter, sudah ada heaternya Pak. Gitu. Jadi kalau winter tinggal tekanan listriknya udah heating dia, udah esnya itu sudah hilang sendiri. Tentunya kita nggak semahal itu perlu ya. Jadi mereka cukup segitu, jaraknya persis 16 km. Nah, lagi-lagi di sini masalah institusi. Terus saya tanya, institusi ini seperti apa pembangunannya ini?
dia memang swasta sebagian, pemerintah lebih besar. Di daerah-daerah yang dibangun di sini sekitarnya itu ini dibangun jadi daerah industri, ya kan? Tapi the beauty of Korean system, karena dia sudah punya pengalaman itu, yang namanya ini dikasih sama pemerintah tanahnya di dua sisinya, dibangun jadi desa kompleks. Tapi in return pemerintah bilang kamu bisa jual tanahnya, dikasih ke lembaga non-profit yang mengelola, ya. Lembaga non-profit mengelola, dikasih cuma tanah. Dari hasil tanah itu lembaga ini akan bangun jalan, dia jual tanah, bangun jalan, bangun perkantoran. Setelah dia jual tanah, orang lagi bangun kantor di situ, ya. Jadi kontribusi pemerintah ini PPP cuma tanah, ya kan? Dia kasih tanah ke sana, kasih tanah ke sana, jembatan ini dibangun $2 billion. Finish in 2005, ya. Jadi ada sebetulnya model seperti itu yang efisien, gitu. Tapi kan di sini masalahnya that kind of study, that kind of ini tidak dilakukan. Kita cuma tahu ketemu harga sekian, sudah ada PP mengatakan bahwa ini harus jadi. Dan itu kemudian jadi menurut saya, kalau dari segi modeling sih vital, itu interkoneksi antara Sumatera dan Jawa itu vital, dampak benefitnya cukup besar. Tapi lagi-lagi ini connection antara center ke center, this is center ke center. Jadi itu kira-kira mengenai jembatan Sunda ya. Tapi saya pikir itu masih banyak pola yang perlu dikaji, kerjasama seperti apa yang diperlukan, termasuk tanah itu kan, itu termasuk tanah ya, tanah di daerah itu akan dibangun jadi desa kompleks dan lain-lain ya, dan harga itu termasuk itu. Saya pikir itu sesuatu yang masih ini ya, itu bukan tidak mungkin, teknologi itu sudah dimungkinkan, bahwa itu jalan itu kuat gempa 8 skala Richter yang dibangun di Korea. Technologically it is not a dream. Kita mungkin itu dekat gunung gitu ya, itu nggak masalah bagi mereka. Menurut mereka itu no problem. Sedalam gitu loh masih oke. The problem is insentif dalam pembangunan ini, bagaimana supaya negara itu membayar yang paling murah. Itu yang perlu dicari menurut saya. Nah terus ibu ini ya dari dekat, saya dulu sering makan di warung Tegal loh, teman-teman saya itu ya. Betul, yang tadi memang kalori ya, food tadi itu yang pertanyaan pertama kalori, yang pertanyaan terakhir tadi masalah konsumsi, jadi hal yang berbeda. Tapi ini cuma ini saja, saya juga coba mencantumkan di sana bahwa memang hitungan itu nggak cuma hitungan ekonomi, tapi bisa kita translate ke hitungan properti. Teknologi yang ada sekarang sudah bisa kita pakai di model itu untuk melakukan itu. Nah, terus VGF apakah itu subsidi? Subsidi, tapi ini yang penting di sini. Ini kalau di negara lain itu selalu cuma one off, cuma membuat proyek itu visible, sudah, kemudian pemerintah tidak campur tangan. Karena opsinya pemerintah membangun dan maintain itu 5 dibanding dengan dia ngasih one off contribution. Setelah dengan one off itu adalah privately visible project yang kemudian dilakukan oleh swasta menjadi sesuatu yang visible. Nah ini kadang-kadang bagi DPR mungkin kacau, ini kenapa kok dikasih swasta kemudian jadi punya dia, namanya juga infrastruktur kan, infrastruktur itu dikelola sama swasta gitu, kenapa kok dikasihkan pemerintah ngasih kontribusi kemudian tidak? Alternatifnya pemerintah bangun dan maintain. Jadi mending dia maintain tapi ada charges ya, user charge ya. Nah, jadi kira-kira itu ya, ini memang beberapa ide untuk akselerasi. Memang APBN itu tidak cukup. Kemudian swasta itu bagaimana kita menggunakan partisipasi mereka. Ada beberapa cara yang kita harus kembangkan gitu, barangkali itu ya. Land acquisition, infrastruktur apa hire, provokasi dua-duanya Bu ya, harus sejalan. Dan kalau saya ditanya, karena infrastruktur ini memang sudah sangat terbelakang gitu ya, barangkali ini adalah lebih constraint ke kita sekarang. Nah,
Tapi seperti saya katakan tadi, saya lebih percaya education itu adalah the real bridge to the future ya. Jadi saya pikir itu memang prioritas yang ke depan. Kalau kita lihat negara Korea tadi, saya baru kesana mempelajari ekonomi mereka secara khusus. Their biggest asset is orang. Bahkan sekarang mereka ekspor Gangnam style. Kita ucapkan terima kasih atas waktu, kesempatan dan men-share pengetahuannya kepada Pak Edi.